Tidak, kau tidak bisa mencabut jiwaku. Ah, Tang Liming ketakutan setengah mati saat melihat matahari dan bulan melangkah maju. Dia tahu jika jiwanya dicabut, dia tidak akan pernah bisa berdiri dan menjadi budak selama berhari-hari dan berbulan-bulan. Jadi dia berjuang, tetapi tidak peduli seberapa keras dia berjuang, itu sia-sia. Karena kekuatannya telah disegel, dengan teriakannya, jiwanya telah dicabut, dan dia telah sepenuhnya menjadi budak matahari dan bulan. Pada titik ini, Murong Yu telah menjadi pembangkit tenaga ekstra yang telah menjadi ranah yang mulia abadi. Bahkan matahari dan bulan telah menyerah padanya. Tentu saja, pembangkit tenaga yang dia taklukkan juga adalah orang Murong Yu. Faktanya, setelah Murong Yu mengetahui bahwa jiwanya telah mencapai batasnya dan tidak dapat menampung lebih banyak jiwa, dia mulai membiarkan Sun Haoshan dan yang lainnya menaklukkan orang kuat lainnya. Meskipun Sun Haoshan dan yang lainnya tidak dapat menaklukkan banyak orang, bahkan Sun Haoshan hanya dapat menaklukkan satu orang. Kemudian, Murong Yu akan memiliki hampir 300 pemain kuat lagi. Dan jika 300 tambahan itu digunakan untuk menaklukkan makhluk abadi kuat lainnya, maka makhluk abadi milik Murong Yu akan mencapai 900, seperti bola salju, makhluk abadi kuat di tangan Murong Yu akan semakin banyak. Melihat Lian Xunyu telah menaklukkan Tang Liming, Sangguan Bo yang awalnya mencoba membunuh para kaisar abadi akhir dari aliansi alam abadi itu tiba-tiba menghentikan serangannya. Meskipun orang-orang ini hanyalah kaisar abadi tahap akhir, kekuatan mereka jauh lebih rendah daripada yang abadi. Tetapi jika mereka dapat ditundukkan, itu akan sangat membantu. Namun, Sangguan Bo sedikit mengernyit ketika dia melihat para makhluk abadi dari aliansi alam abadi. Orang-orang ini semuanya adalah makhluk abadi tahap akhir. Dengan kekuatanku, aku dapat menaklukkan 2 orang. Tetapi ada 5 orang kuat yang tidak dapat ditundukkan. Namun, di keluarga Sangguan, kecuali aku, tidak ada lagi kaisar abadi tahap akhir. Orang-orang ini tidak dapat ditundukkan, mereka hanya dapat dibunuh, yang sangat disayangkan. Sambil berbicara, Sangguan Bo telah mendatangi yang paling kuat di hadapan 7 makhluk abadi akhir, dan kemudian menamparnya. Kaisar abadi yang disegel dengan kekuatan itu tidak ada apa-apanya di hadapan Sangguan Bo, seorang pria kuat. Jiwanya langsung diekstraksi oleh Sangguan Bo di tengah teriakannya. Melihat penampilan Sangguan Bo, mata Murong Yu bersinar dengan cahaya aneh, dan hatinya tergerak, dan dia mengerti pikiran Sangguan Bo. Setelah Sangguan Bo menundukkan 2 kaisar abadi yang telah meninggal, Murong Yu berkata, "Kakak, apakah kamu ingin mengendalikan mereka semua?" Sangguan Bo mengangguk, tetapi kemudian dia menunjukkan ketidakberdayaan, dan berkata, "Itu hanya kekuatanku, aku tidak bisa, aku hanya bisa mengendalikan 2 paling banyak." Itu belum tentu. Murong Yu tersenyum. Sangguan Bo tergerak dalam hatinya dan berkata, "Apakah kamu punya cara untuk menjadi seorang saudara?" Murong Yu mengangguk, melirik semua orang, lalu berkata, "Aku bisa meningkatkan kekuatan kalian. Dengan cara ini, selama berhari-hari dan berbulan-bulan, kalian akan duduk sementara di keluarga Sangguan, dan aku akan datang bersama saudara Sangguan." Saat dia berbicara, Murong Yu menyisir lengan bajunya, dan Sangguan Bo segera menghilang ke aula. Sangguan De, kepala keluarga Sangguan saat ini, dan Sangguan Jingjing juga menghilang bersamanya. Di dunia Hetu Luoshu, sementara Sangguan Bo dan Sangguan De sedang melihat lingkungan sekitar dengan rasa ingin tahu, Murong Yu juga masuk. "Saudaraku, kamu bilang ingin meningkatkan kekuatan kita. Ini membutuhkan banyak sumber dayamu, kan? Dan waktu tidak diperbolehkan, kurasa ini tidak perlu." Sangguan Bo sedikit mengernyit, berkata. Murong Yu tersenyum tipis, "Bagiku sekarang, yang terpenting adalah sumber daya, apalagi kalian bertiga. Bahkan jika ada 30 lagi, itu bukan apa-apa." Setelah selesai berbicara, wajah Murong Yu berubah serius, dan dia berkata dengan suara yang dalam, "Saudaraku, kali ini, aku ingin meningkatkan kekuatanmu ke alam abadi. Namun, aku tidak dapat menjamin apakah kamu dapat melangkah ke alam abadi dan berhasil. Tidak, itu tergantung padamu." Sangguan Bo terkejut, lalu sedikit mengernyit, "Meningkatkanku ke Xianzun. Ini adalah hal yang hebat bagiku. Namun, jika itu menghabiskan banyak sumber daya, itu tidak perlu." "Tidak apa-apa, sumber daya ini tidak perlu bagiku. Meningkatkan kekuatanmu adalah hal yang paling penting. Bagaimanapun,
Murong Yu menatap Sang Guande di sebelahnya. Sang Guande, seharusnya berada di alam Raja Peri sebelumnya, apakah kamu menerobos ke alam Kaisar Abadi selama periode waktu ini? Bahkan tidak sampai alam itu. Namun, dengan bantuanku, kekuatanmu seharusnya dapat mencapai tahap Kaisar Abadi selanjutnya, dan bahkan gelar Kaisar Abadi bukanlah hal yang mustahil. Namun, dalam waktu singkat, mustahil untuk naik ke alam Xianzun. Almarhum Kaisar Xian, Sang Guande terkejut, lalu sangat gembira. Bersemangat dan tidak dapat berbicara untuk beberapa saat. Bagaimana denganku? Bagaimana denganku? Ketika dia mendengar kata-kata Murong Yu, Sang Guan Jingjing di sebelahnya tidak bisa menunggu lama. Dia menatap Murong Yu dengan penuh semangat, ekspresinya penuh kegembiraan, bisakah aku naik ke tahap akhir Xianjun? Murong Yu menggelengkan kepalanya. Wajah Sang Guan Jingjing tiba-tiba menunjukkan kekecewaan, tetapi dia segera menyesuaikan mentalitasnya dan berkata sambil tersenyum, selama kekuatannya dapat ditingkatkan, meskipun hanya sedikit, aku sangat senang. Auzu.com wajah Murong Yu menunjukkan ketidakberdayaan, dan berkata, Sang Guan Jingjing, bukannya aku meremehkannya. Kau hanya mengejarnya seperti ini. Kali ini, aku tidak hanya dapat mempromosikanmu ke tahap akhir Xianjun, tetapi juga dapat membuatmu menerobos ke ranah Kaisar Abadi, dan bahkan mencapai tahap akhir Kaisar Abadi, dan kau lebih mungkin menjadi Kaisar Abadi yang bergelar. Benarkah? Sang Guan Jingjing hampir melompat, menatap Murong Yu dengan gembira. Hampir bersorak. Murong Yu mengangguk, baiklah, jangan bicarakan itu, biarkan aku meningkatkan kekuatanmu terlebih dahulu. Saat berbicara, sosok Murong Yu menghilang dalam sekejap, dan Sang Guan Jingjing juga menghilang bersama. Bagi Murong Yu, meningkatkan kekuatan Sang Guan Jingjing ke tahap akhir Xianjun tidak akan membuang-buang kekuatan. Setelah kekuatan hidupnya dicuci beberapa kali dan membersihkan bakat dan penyakit tersembunyi di tubuh Sang Guan Jingjing, kekuatan Sang Guan Jingjing mencapai tahap tengah Xianjun. Kemudian, Murong Yu mempercepat waktunya dan mulai menggunakan banyak sumber daya untuk secara aktif meningkatkan kekuatan Sang Guan Jingjing ke ranah mendiang Raja Peri. Aku baru saja mencapai tahap-tahap Xianjun. Ini bukan mimpi, kan? Tidak lama kemudian, Sang Guan Jingjing telah mencapai tahap-tahap Xianjun. Namun, wajah Sang Guan Jingjing penuh dengan ketidakpercayaan, meskipun dia merasakan kekuatan dirinya yang nyata dan kuat, dia masih tidak mempercayainya. Bagaimanapun, kekuatan ini telah meningkat terlalu cepat. Ini adalah sebotol pil podi. Kamu harus berlatih sekarang dan berusaha untuk menerobos ke ranah Kaisar Abadi sesegera mungkin. Pada saat itu, aku akan menggunakan sumber daya untuk secara aktif mendorongmu ke ranah mendiang Kaisar Abadi, dan bahkan gelar Kaisar Abadi. Murong Yu melempar setelah memberi Sang Guan Jingjing sebotol pil pemecah Kaisar, dia menghilang di tempat. Sang Guande, yang berdiri di samping Sang Guanbo, tiba-tiba menghilang begitu saja. Dalam hal ini, Sang Guanbo tidak terkejut. Karena ini berada di dunia Hetul Wushu, Sang Guande dibawa pergi begitu saja oleh Murong Yu untuk meningkatkan kekuatannya. Sang Guande, bakat dan kemampuanmu juga bagus. Namun, kamu memiliki luka tersembunyi, penyakit tersembunyi, dan terlalu banyak kotoran. Sekarang aku akan mengeluarkanmu dari kotoran, melenyapkan semua jenis luka tersembunyi dan penyakit tersembunyi, dan kemudian di bawah percepatan waktu, kekuatanmu setidaknya dapat mencapai ranah mendiang Kaisar Peri. Setelah menangkap Sang Guande, Murong Yu mengakui beberapa patah kata, dan kemudian segera memulai. Segera setelah itu, di bawah pembersihan kekuatan hidup, penyakit tersembunyi, luka tersembunyi, di tubuh Sang Guande dihilangkan, dan Sang Guande juga menerobos ke tahap tengah Kaisar Abadi. Dalam hal ini, Sang Guande menunjukkan kegembiraan dan kegembiraan yang besar. Namun, dia tidak mengendur, dan terus menyerang, ingin menyerang tahap akhir Kaisar Abadi dalam satu gerakan, dan bahkan ranah Kaisar Abadi. Saudaraku, aku akan mulai meningkatkan kekuatanmu sekarang. Sangat mungkin untuk mempromosikanmu ke gelar Kaisar Abadi, tetapi apakah itu dapat membantumu melangkah ke ranah yang mulia abadi, itu tergantung padamu. Murong Yu akhirnya muncul di depan Sang Guanbo. Shen Sheng berkata, saudaraku, apakah ini benar-benar baik-baik saja? Sang Guanbo menyatakan keraguan. Murong Yu tersenyum, dia tidak yakin dalam hatinya.
Meskipun, dia pernah membantu Sun Haoshan dan yang lainnya naik dari tahap tengah Xianzun ke tahap-tahap akhir. Namun, antara tahap tengah dan akhir Xianzun, bagaimanapun, itu hanya ranah kecil. Murong Yu dapat menggunakan kekuatan dan vitalitasnya yang kuat untuk membantu mereka menerobos. Namun, ada penghalang besar antara ranah Kaisar Abadi dan Yang Mulia Abadi, dan Murong Yu juga tidak memiliki keyakinan bahwa dia akan dapat menembus penghalang ini. Lagi pula, jika memang bisa seperti ini, para Xianzun di dunia abadi bukanlah satu-satunya yang ada sekarang. Seketika, Murong Yu mengaktifkan percepatan waktu, mempercepat waktu hingga batas yang dapat ditanggung Sangguan Bo, dan ia mulai menempa tubuhnya untuk Sangguan Bo guna menghilangkan luka-luka dan penyakit-penyakit tersembunyi. Dahulu, Murong Yu telah menempa tubuhnya untuk Sangguan Bo. Dilihat dari situasi saat itu, tubuh Sangguan Bo sudah murni tanpa kotoran atau luka-luka tersembunyi. Namun, di mata Murong Yu sekarang, tubuh Sangguan Bo masih diselimuti oleh penyakit-penyakit tersembunyi, luka-luka gelap, dan kotoran-kotoran. Ini karena kekuatan hidup aslinya belum terlalu kuat. Bahkan saat ini, Murong Yu telah membasuh tubuh Sangguan Bo dengan kekuatan hidup, dan tampaknya tubuhnya sangat murni dan bebas dari kotoran. Namun, ini tidak mungkin. Ketika kekuatan Murong Yu menjadi lebih kuat dan kekuatan hidupnya menjadi lebih kuat, ia akan menemukan bahwa masih ada banyak penyakit tersembunyi dan luka-luka tersembunyi di dalam tubuh-tubuh ini. Dengan kekuatan Murong Yu saat ini, mustahil untuk memurnikan tubuh orang lain menjadi sangat murni, bahkan tubuhnya sendiri. Paling-paling, itu hanya dapat disempurnakan hingga batas saat ini. Selain itu, bahkan setelah disempurnakan hingga murni, mereka masih akan berkultivasi di masa mendatang, dan dalam proses kultivasi, mereka masih akan mengembangkan penyakit tersembunyi, cedera tersembunyi, dan kotoran. Itu tidak dapat dihindari, karena ketika mereka berkultivasi, mereka menyerap energi spiritual langit dan bumi, sehingga akan ada kotoran di tubuh mereka, dan begitu mereka bertarung, mereka akan memiliki berbagai cedera tersembunyi. Tentu saja, jika itu adalah Murong Yu, tidak akan ada situasi seperti itu. Karena kekuatan hidup membersihkan tubuhnya kapan saja, menjaga tubuhnya dalam keadaan paling murni kapan saja. Bergemuruh, di bawah gerusan kekuatan hidup, tak lama kemudian, kotoran tubuh Sangguan Bo telah masuk. Akhirnya, dengan semburan suara teredam meletus dari tubuhnya, kekuatannya akhirnya menembus kekuatan 200.000 naga dan mencapai gelar tingkat Kaisar. Faktanya, kekuatan Sangguan Bo sudah dekat dengan gelar Kaisar Abadi. Oleh karena itu, ketika kotoran tubuhnya hilang, kekuatannya tiba-tiba meroket. Selain itu, setelah ia menerobos ke gelar Kaisar Abadi dan mencapai kekuatan 200.000 naga, kekuatannya tidak berhenti tumbuh, tidak berhenti pada kekuatan 200.000 naga, tetapi terus tumbuh. Kekuatan 300.000 naga. Ketika menerobos ke kekuatan 300.000 naga, Sangguan Bo hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung kegirangan. Saudaraku, tenanglah, hanya 300.000 naga, yang sedikit lebih kuat dari jenderal bergelar Kaisar Abadi. Xianzun memiliki setidaknya 100 kekuatan naga bumi. Dan sekarang, bahkan di tengah-tengah alam Raja Abadi, naga kekuatan telah mencapai kekuatan 1,7 juta naga bumi, kamu tidak perlu bersemangat. Ketika Sangguan Bo hendak berteriak ke langit, suara samar Murong Yu terdengar di telinganya. Tiba-tiba, kegembiraan Sangguan Bo langsung mendingin. Xianjun jangka menengah, 100-700 ribu kekuatan naga. Sangguan Bo langsung menelan peluit panjang yang hendak meledak ke perutnya, hampir mencekik napasnya. Bakat saudara Murong melawan langit, dan dia telah mencapai kekuatan yang begitu mengerikan di tahap tengah Xianjun. Aku benar-benar tak tertandingi, bahkan jika itu adalah Xianzun biasa, aku jauh lebih rendah. Namun, masalahnya adalah manusia, dengan bantuan saudara Murong, aku harus menerobos alam abadi tertinggi. Meskipun kesenjangan dengan saudara Murong masih besar, tetapi bagaimanapun juga, aku hampir tidak dapat dianggap sebagai yang kuat. Aku memiliki kekuatan untuk melindungi keluarga tanpa perlu seorang jenderal. Ini masalah dengan saudara Murong. Aku sepertinya tidak pernah membantu saudara Murong, tetapi dia melakukannya. Sangguan Bo mengambil keputusan dan mulai menerobos dengan bantuan Murong Yu dengan tenang.
Kekuatan hidup Murong Yu, bahkan kekuatan Sun Haoshan dan yang lainnya di tahap tengah peri yang terhormat telah ditingkatkan ke tahap akhir peri yang terhormat, apalagi Sangguan Bo di alam Kaisar Peri. Meskipun Murong Yu tidak memiliki keyakinan untuk membiarkan Sangguan Bo menerobos ke alam yang mulia abadi, dia benar-benar yakin untuk meningkatkan kekuatan Sangguan Bo hingga batas alam Kaisar abadi. Kekuatan 400.000 naga. Kekuatan setengah juta naga. Kekuatan 700.000 naga, 800.000. Seiring berjalannya waktu, kekuatan naga Sangguan Bo terus meningkat, dan segera mencapai kekuatan 900.000 naga. Kekuatan 1 juta naga dari ranah Immortal Venerable hanya 100.000 naga. Begitu kekuatan 100.000 naga terakhir ini dipatahkan, Sangguan Bo dapat melangkah ke ranah Xianzun. Namun, kekuatan 100.000 naga terakhir adalah yang paling sulit ditembus. Bahkan dengan bantuan penuh Murong Yu, pertumbuhan kekuatan Sangguan Bo semakin lambat. Dalam proses ini, ketika Sangguan Bo mencapai kekuatan 700.000 naga, Sangguan De, patriar keluarga Sangguan saat ini, mengeluarkan raungan panjang, tetapi kekuatannya telah mencapai ranah Kaisar Abadi. Di dunia Hetuluoshu, Murong Yu tahu segalanya dan maha kuasa. Dia menemukan bahwa meskipun bakat Sangguan De bagus, dia telah mencapai akhir setelah menerobos ke ranah mendiang Kaisar Xiandi. Bukannya batas yang dicapainya dalam kehidupan ini adalah Kaisar Abadi yang terlambat. Namun, setidaknya untuk waktu yang singkat, tidak mungkin untuk terus meningkatkan kekuatannya. Bakat Sangguan Jingjing sangat bagus, dia telah mencapai ranah Kaisar Abadi bergelar. Tiba-tiba, ekspresi terkejut melintas di mata Murong Yu. Sebelum Murong Yu memberikan sebotol pil Kaisar Po kepada Sangguan Jingjing, dia tidak lagi peduli padanya. Tentu saja, percepatan waktu masih ada, dan percepatan waktu adalah saat kekuatan Sangguan Jingjing menjadi lebih kuat, semakin besar percepatannya. Tentu saja, ada sumber daya yang tak terbatas. Pada saat ini, Sangguan Jingjing sebenarnya telah mencapai ranah Kaisar Abadi bergelar. Tetapi Murong Yu juga tahu bahwa setelah Sangguan Jingjing mencapai level ini, dia tidak dapat lagi terus meningkatkan kekuatannya. Bagaimanapun, dia masih berada di ranah Raja Peri sebelumnya. Bahkan jika Murong Yu membantunya, dia tidak dapat terus meningkatkannya. Dia membutuhkan waktu untuk mengkonsolidasikan kekuatannya dan menjadi terbiasa dengannya. Mungkin tidak cukup untuk meningkatkan kekuatan terlalu cepat. Saudaraku, kekuatanmu telah meningkat hingga batasnya, mencapai kekuatan 950.000 naga bumi. Selanjutnya, apakah kamu dapat menembus ranah Dewa Abadi tertinggi tergantung pada pemahamanmu. Saat berbicara, Murong Yu langsung masuk ke dalam pikiran Sangguan Bo, pengalaman beberapa kekuatan alam abadi menembus penghalang ranah. Pengalaman ini tentu saja bukan milik Murong Yu, tetapi milik Sun Haoshan dan yang lainnya. Murong Yu meninggalkan tempat ini, tetapi Sangguan Bo terus menerobos ke sini sendirian. Bejana abadi tingkat ke-9 terbakar dengan gila-gilaan, dan percepatan waktu telah dinaikkan menjadi 1.000.000 tahun dalam sekejap. Auzu.com. 1.000.000 tahun dalam sekejap mata. Murong Yu, bisakah kakek menerobos alam yang mulia abadi tertinggi? Pada saat ini, Sangguan De dan Sangguan Jingjing telah menghentikan kultivasi mereka dan datang ke sekitar Murong Yu, melihat ke arah Sangguan Bo yang berlatih di depannya. Ketika Sangguan Jingjing berbicara, Sangguan De menatap Murong Yu dengan penuh harap. Jika Sangguan Bo menerobos alam yang mulia abadi tertinggi, maka dia akan menjadi yang mulia abadi pertama dari keluarga Sangguan. Keluarga Sangguan juga akan menjadi negara adidaya karena terobosan Sangguan Bo. Dengan kekuatan seperti itu, bergabunglah dengan aliansi abadi. Kemudian, bahkan di aliansi alam abadi, keluarga Sangguan akan mendapat tempat. Tentu saja, tidak mungkin bagi mereka untuk bergabung dengan aliansi alam abadi, tetapi terobosan Sangguan Bo setidaknya merupakan hal yang baik. Murong Yu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh tak acuh, bukan aku yang memutuskan apakah akan menerobos. Itu juga tergantung pada apakah saudaraku memiliki kesempatan itu. Jika saatnya tiba, dia secara alami akan menerobos. Hei, dia sudah mulai menerobos. Beberapa bulan telah berlalu sejak mereka berbicara. Namun, beberapa juta tahun telah berlalu sejak Sangguan Bo berkultivasi. Kekuatan Sangguan Bo telah mencapai batasnya, dan memiliki banyak sumber daya untuk mendukungnya.
Selain itu, bakatnya pada awalnya tidak buruk, dan dia masih memiliki banyak pengalaman dalam waktu terobosan Immortal Venerable. Jutaan tahun sudah cukup baginya untuk menerobos. Ledakan, melihatnya dari kejauhan, tubuh Sang Guanbo bergetar hebat, dan kemudian cahaya ilahi meledak darinya, merobek langit ke tanah, naik ke langit, menyilaukan. Alam Immortal Venerable, kekuatan 1 juta naga. Kata Murong Yu ringan. Sang Guanbo telah berhasil menerobos, tetapi hanya memiliki kekuatan 100 naga, yang membuat Murong Yu sedikit kecewa. Tentu saja, Murong Yu sedikit kecewa, tetapi bagi Sang Guanbo, Sang Guande, dan Sang Guan Jingjing, dia sangat senang. Setelah lolongan panjang yang menggetarkan langit, Sang Guanbo berputar berkali-kali sebelum muncul di depan Murong Yu. Kakak akhirnya berhasil, aku tidak akan mengatakan lebih banyak jika kamu berterima kasih. Di masa depan, dimanapun kamu dapat menggunakan kakakmu, bicaralah, kakak akan mati. Sang Guanbo berjalan mendekat dan memberi Murong Yu sebuah perjalanan terlebih dahulu. Yili, lalu berkata dengan sungguh-sungguh. Aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi, kita akan keluar dulu. Murong Yu berkata dengan acuh tak acuh, lalu menggoyangkan tubuhnya, dan sekali lagi muncul di aula keluarga Sang Guan bersama ketiga Sang Guanbo. Belum setengah hari sejak para leluhur tua keluar. Mungkinkah kekuatan mereka telah menembus? Bukankah itu tidak mungkin? Melihat Murong Yu dan yang lainnya muncul, para anggota keluarga Sang Guan yang kuat di aula berbicara. Saat ini, hanya setengah hari sebelum keempat Murong Yu memasuki Hetu Luoshu. Apa yang bisa saya lakukan dalam waktu setengah hari? Belum lagi terobosan, bahkan sedikit peningkatan kekuatan pun tidak mungkin. Hei, aku bahkan tidak tahu kekuatan Jingjing. Begitu juga dengan sang leluhur. Seorang tetua di tahap tengah Kaisar Abadi tiba-tiba berkata, kekuatan Patriark telah mencapai ranah almarhum Kaisar Abadi. Bahkan Jingjing tidak buruk. Dilihat dari fluktuasi yang terpancar dari tubuhnya, dia tampaknya tidak lebih lemah dari Patriark. Tampaknya kekuatan Patriark lama bahkan lebih tidak terduga. Sang Guande, Jingjing, kalian pilih 2 orang masing-masing, ekstrak jiwa mereka, dan jadikan mereka budakmu. Mereka tidak lemah, dan terkadang mereka dapat membantumu bertarung. Setelah Sang Guanbo keluar, dia melirik aliansi abadi. 5 kaisar abadi terakhir yang tersisa berkata dengan ringan. Sang Guande dan Sang Guan Jingjing menanggapi dan bergegas untuk mengekstrak jiwa 2 orang kuat. Bahkan Sang Guan Jingjing mengekstrak jiwa orang kuat terakhir. Dengan kekuatan Kaisar Abadi bergelarnya, mengendalikan 3 Kaisar Abadi terakhir tanpa tekanan apapun. Sebelumnya Patriark Lama hanya bisa mengendalikan 2 orang, tetapi Jingjing bisa mengendalikan 3. Mungkinkah Jingjing saat ini lebih kuat dari Patriark Lama sebelumnya? Melihat Sang Guan Jingjing secara langsung mengendalikan 3 Kaisar Abadi, di aula, banyak pembangkit tenaga listrik dari keluarga Sang Guan terkejut, dan rahang mereka jatuh ke tanah. Sang Guande, tahap akhir Kaisar Abadi. Sang Guan Jingjing adalah Kaisar Abadi bergelar. Dan aku telah menjadi ranah abadi. Sang Guanbo berkata dengan suara yang dalam, pada saat yang sama mengeluarkan auranya, dan itu cepat berlalu. Apakah Patriark Lama telah mencapai ranah Xianzun? Kerumunan itu terkejut terlebih dahulu, dan kemudian bersorak. Pada saat yang sama, semua orang yang hadir menatap Murong Yu dengan mata berapi-api. Mereka semua tahu bahwa alasan mengapa Sang Guanbo mampu menerobos ke ranah yang mulia abadi dan alasan mengapa Sang Guan Jingjing melompat dari ranah Raja Peri ke Kaisar Abadi bergelar sepenuhnya karena hubungan Murong Yu. Jika Murong Yu juga meningkatkan kekuatannya, apakah dia juga bisa menjadi Kaisar Abadi, bergelar Kaisar Abadi, atau bahkan seperti Patriark Lama, langsung melangkah ke alam abadi? Seseorang berpikir dalam hatinya, bahkan lebih bersemangat. Matanya menatap Murong Yu. Sayang sekali Murong Yu bahkan tidak melihat mereka. Faktanya, Murong Yu sedikit meningkatkan kekuatan mereka, dan itu tidak menyakitinya sama sekali. Tetapi apakah itu perlu? Kecuali, saudara Sang Guan, kamu tidak aman lagi. Orang-orang dari aliansi alam abadi mungkin masih mendatangimu. Mengapa kamu tidak bergabung dengan Sekte Seinku? Tiba-tiba Murong Yu berkata kepada Sang Guanbo. Bergabung ke dalam Sekte Suci. Mendengar ini, alis Sang Guanbo tiba-tiba membeku, dan dia berpikir, dengan kekuatan saudara Murong Yu, bawahannya bahkan memiliki ranah yang mulia abadi.
Meskipun tidak banyak yang mulia abadi di Sekte Suci sekarang, tetapi dengan metode Saudara Murong, itu bisa keluar dari udara tipis. Seorang pria kuat yang menciptakan ranah keabadian. Dapat dikatakan bahwa Sekte Suci saat ini adalah kekuatan terbesar ketiga selain aliansi Dewa dan Dewa. Bahkan jika itu masih bukan lawan aliansi Dewa dan Dewa, Saudara Murong masih memiliki Hetu Luoshu. Masalah besar, kita semua telah hidup di dunia Hetu Luoshu. Jadi, kita tidak takut pada aliansi Dewa dan aliansi Dewa. Bagaimanapun, aliansi Dewa akan melakukannya pada diri kita sendiri. Bahkan jika kita mencapai ranah yang mulia abadi, mereka bukanlah lawan mereka. Jika kamu terus tinggal di sini, keluarga Sangguan pasti akan dilenyapkan oleh aliansi Dewa. Bahkan setelah bergabung dengan Sekte Suci, keluarga mungkin akan hancur, tetapi itu lebih baik daripada dihancurkan. Dalam sekejap, Sangguan Bo memutuskan untuk bergabung dengan Sekte Suci. Saudara Murong, setelah keluarga Sangguan Anda bergabung dengan Sekte Suci, saya tidak akan menghancurkan Anda. Anda masih satu keluarga. Murong Yu tahu apa yang dimaksud Sangguan Bo, jadi dia berkata. Sebenarnya, ada juga banyak kekuatan di dalam Sekte Suci, dan ada juga banyak keluarga seperti keluarga bangsawan Sangguan. Mendengar ini, Sangguan Bo tidak khawatir, dan berkata, keluarga Sangguan kita akan dimasukkan ke dalam Sekte Suci. Dengan cara ini, saya segera memerintahkan semua orang untuk bersiap migrasi. Tidak perlu repot-repot, saya akan langsung mengumpulkan seluruh keluarga Sangguan ke Hetu Luoshu. Murong Yu tersenyum tipis, dan kemudian muncul di langit di atas keluarga Sangguan. Kemudian, Murong Yu mengulurkan tangan besarnya dan meraih keluarga Sangguan di bawah. Tangan besar itu membengkak tertiup angin, dan langsung membesar, menutupi langit, menutupi separuh langit. Sebuah keluarga Sangguan dari Nuoda, di bawah tangan besar yang mengerikan ini, seperti sebuah ruangan kecil dan tidak biasa, diselimuti. Apa yang terjadi? Semua orang di keluarga Sangguan di bawah tanah merasakan bahwa langit telah memasuki malam secara instan, dan mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru, panik. Pada saat ini, tangan besar Murong Yu bergetar hebat dan meraihnya di udara. Bergemuruh, melihat dari kejauhan, seluruh keluarga Sangguan di bawah tanah benar-benar dicengkeram oleh tangan besar ini dari udara tipis. Bersama dengan bangunan-bangunan di rumah keluarga Sangguan, bahkan puluhan ribu mil tanah di bawah tanah keluarga Sangguan juga dicengkeram. Dengan suara, Swiss tangan besar di kehampaan menghilang begitu saja, dan langit serta bumi kembali jernih. Namun, keluarga bangsawan Sangguan telah menghilang, dan yang tersisa hanyalah lubang besar yang tak tertandingi. Tak lama kemudian, seseorang menemukan perubahan ini, melayang di atas langit, melihat lubang besar di bawah, terdiam lama sekali. Keluarga Sangguan menghilang begitu saja. Pada saat ini, Murong Yu sudah bergegas ke keluarga Ye. Keluarga Sangguan, keluarga Ye, dan keluarga Guan menerima perlakuan yang sama, dan mereka semua ditindas oleh orang-orang kuat dari aliansi alam abadi. Karena hubungan antara Ye Feng dan Guan Jie, aliansi alam abadi menekan mereka. Namun, di keluarga Ye Feng adalah orang yang sangat kuat, dan dia menepati janjinya. Sama seperti status Sangguan Bo di keluarga Sangguan. Namun, saat ini, orang-orang dari aliansi alam abadi tidak mengancam Ye Feng. Di aula keluarga Ye Feng duduk di sini dengan wajah muram. Seluruh aula kosong, dan dia adalah satu-satunya. Tiba-tiba, kekosongan di aula terbelah, dan kemudian dua sosok melangkah keluar dari kekosongan. Siapa? Bagaimanapun, Ye Feng adalah orang kuat di tahap akhir Kaisar Abadi, dan dia menjadi waspada saat kedua sosok itu muncul. Seluruh tubuhnya langsung menegang, dan kekuatannya meningkat hingga batasnya. Begitu dia menemukan bahwa orang yang datang adalah musuh, dia akan segera menembak musuh dan membunuhnya. Orang tua Ye, tidakkah kamu datang ke sini tanpa cedera? Sebuah suara yang familiar datang dari Ye Feng, tetapi Ye Feng sedikit terkejut. Orang tua Sangguan, apa yang kamu lakukan di sini? Ye Feng berdiri di kursinya, menatap pengunjung itu dengan kaget. Karena dia tahu bahwa tidak hanya orang-orangnya dari Ye Feng yang dipaksa masuk ke istana oleh orang-orang dari aliansi alam abadi, tetapi juga dari keluarga Sangguan dan keluarga Guan. Menurut akal sehat,
Tidak mungkin bagi Sangguan Bo untuk datang ke rumah Ye kecuali dia telah bergabung dengan aliansi alam abadi. Sangguan Bo, kamu bergabung dengan aliansi alam abadi. Ye Lao menatap Sangguan Bo dengan muram di wajahnya, sehingga Murong Yu di sebelah Sangguan Bo benar-benar diabaikan olehnya. Ini membuat Murong Yu tertekan untuk sementara waktu. Mungkinkah rasa keberadaanku begitu rendah? Pikir Murong Yu tanpa daya. Sangguan Bo awalnya senang, tetapi ketika dia mendengar kata-kata Ye Feng, wajahnya menjadi suram. Dia segera berkata dengan suara yang dalam, "Orang tua Ye, di matamu, aku adalah orang seperti itu di Sangguan Bo." Ye Feng mendengus dingin. Dia tahu di dalam hatinya bahwa Sangguan Bo bukanlah orang seperti itu. Tetapi Sangguan Bo tiba-tiba muncul di sini, tidak heran dia punya spekulasi seperti itu. Auzu.com. Hah, Pak Tua Sangguan, kekuatanmu. Apakah kau sudah menerobos ke ranah Xianzun? Pada saat ini, Ye Feng tiba-tiba berseru. Terus mengabaikan Murong Yu, ini membuat Murong Yu sangat sedih. Haha, Pak Tua Ye, jangan pedulikan aku dan lihat siapa yang ada di sini. Reaksi Sangguan Bo terhadap Ye Feng juga sedikit terdiam. Mereka sudah lama berada di sana, orang ini tidak melihat Murong Yu di sampingnya, dan tidak tahu bagaimana matanya melotot. Hah, Murong Yu juga ada di sini. Ye Feng menatap Murong Yu di sebelah Sangguan Bo. Setelah melihat Murong Yu, wajahnya tiba-tiba menjadi malu, dan dia menyeringai. Baru saja, dia mengira itu adalah junior dari keluarga Sangguan yang datang bersama Sangguan Bo. Dan karena kemunculan Sangguan Bo yang tiba-tiba, Ye Feng sedang tidak dalam suasana hati yang baik, jadi dia tidak melihat ke arah Murong Yu. Lao Ye, reaksimu sangat menyakitiku, kata Murong Yu ringan. Haha, Ye Feng juga langsung terdiam, jadi dia hanya bisa tertawa terbahak-bahak untuk menghilangkan rasa malunya. Namun, dia sangat penasaran bahwa Murong Yu, terutama Sangguan Bo, dapat menerobos alam dewa tertinggi. Pak Tua Ye, jangan iri padaku. Alasan mengapa aku hari ini sepenuhnya karena hubungan dengan saudaraku, Murong Yu. Aku percaya bahwa kamu akan segera dapat naik ke alam dewa abadi. Namun, sekarang kita telah menyelesaikan aliansi abadi terlebih dahulu. Orang-orang, kamu biarkan mereka datang. Bisakah kamu berurusan dengan dewa abadi dari aliansi alam abadi? Ye Feng sedikit mengernyit. Mungkin aku tidak memiliki kekuatan itu, tetapi saudara Murong ada di sini, bahkan jika ada beberapa dewa lagi, itu tidak akan menjadi masalah. Sangguan Bo tahu betapa mengerikannya kekuatan Murong Yu. Jika demikian halnya, maka aku akan memanggil mereka. Sambil berbicara, Ye Feng mengirim panggilan. Segera setelah itu, sekelompok 5 orang berjalan ke aula utama. Selain satu dewa abadi, ada juga 4 kaisar abadi. Kaisar abadi tidak semuanya adalah kaisar abadi akhir, dan jumlah orang tidak sebanyak klan Sangguan. Dapat dilihat bahwa aliansi alam abadi tidak terlalu mementingkan Ye Feng seperti klan Sangguan. Faktanya, dengan jajaran 5 orang ini, itu lebih dari cukup untuk menghancurkan keluarga kecil Ye. Orang tua Ye, kamu memanggil kami. Kamu pasti sudah membuat keputusan. Apakah kamu akan mati atau bergabung dengan aliansi alam abadi? Setelah memasuki aula, dewa terkemuka mencibir dan Murong Yu diabaikan lagi. Namun, perbedaan sebelumnya adalah bahwa Sangguan Bo diabaikan kali ini. Oh, sepertinya rasa keberadaanku benar-benar sangat rendah. Saudara Sangguan, kekuatan orang ini hampir sama dengan milikmu, jadi aku akan mengalahkannya, dan kamu akan mencabut jiwanya dan memperbudaknya. Murong Yu menghela napas, tiba-tiba mengulurkan tangan besarnya, dan meraih yang mulia abadi dari aliansi alam abadi. Berani sekali, seorang kaisar abadi meraung, sosoknya bergetar, dan dia melangkah maju beberapa langkah, lalu meninju Murong Yu, dengan cara yang sangat mengesankan. Dia datang meledakkan dan membunuhnya, dia digantikan oleh seorang raja abadi biasa, takut bersikap lugas. Dipukuli hingga menjadi awan darah. Namun, Murong Yu bahkan tidak melihatnya, dan tangan besarnya masih meraih yang mulia abadi. Itu diabaikan oleh Murong Yu secara langsung. Yang mulia abadi tiba-tiba menjadi marah, dan ketika dia hendak menyerang, dia hancur berkeping-keping dengan ledakan. Sampai dia meninggal, dia tidak tahu bagaimana dia meninggal. Belum lagi dia, bahkan orang lain tidak tahu bagaimana dia meninggal. Dasar pencuri,
Yang Mulia Abadi dari Aliansi Alam Abadi berteriak dengan keras saat ini, menghantam dengan pukulan, menghancurkan dunia, menghancurkan langit, dan menghantam ke arah Murongyu. Namun, pada saat dia menembak, tangan besar Murongyu telah melewati ruang dan waktu yang tak terhitung jumlahnya, dan mencengkeram lehernya. Kemudian dia menemukan bahwa kekuatannya telah disegel. Segera, dengan ledakan, dia terlempar ke kaki Sangguan Bo. Ketika Ye Feng dan beberapa kaisar abadi lainnya di Aliansi Alam Abadi melihat pemandangan ini, rahang mereka tiba-tiba jatuh ke tanah, dan mereka terkejut. Sangguan Bo mendengus dingin, dan tangan besarnya langsung masuk ke ruang jiwa yang abadi, dan mulai mengekstraksi jiwanya. Pada saat yang sama, Ye Feng mendengus dan mengguncang sosoknya sebelum melancarkan serangan paling ganas pada 3 kaisar abadi yang tersisa. Dentuman, dentuman, dentuman. Ketiga kaisar abadi itu sama sekali bukan lawan Ye Feng. Setelah terkejut, orang yang dibagi 2 oleh Ye Feng menjadi penggemar. Keren. Setelah membunuh 3 kaisar abadi berturut-turut, Ye Feng hampir tidak bisa menahan raungan panjang. Selama sebulan terakhir, dia ditekan oleh orang-orang ini dan tidak bisa mengangkat kepalanya. Dia telah menahan sekelompok kemarahan di dalam hatinya, dan sekarang dia akhirnya melampiaskannya. Pada saat ini, Sangguan Bo juga telah mengekstraksi jiwa Xianzun itu dan sepenuhnya mengendalikan pihak lain. Sejak saat itu, ada 2 pembangkit tenaga listrik di ranah Immortal Venerable dalam keluarga Sangguan. Ye Feng tampak iri untuk sementara waktu. Orang tua Ye, keluarga Sangguan saya telah bergabung dengan Sekte Sein milik saudara Murong, dan tidak akan dibubarkan. Jika Anda bisa, Anda juga harus bergabung dengan Sekte Sein. Jika tidak, orang-orang dari Aliansi Alam Abadi tidak akan membiarkan keluarga Ye pergi. Sangguan Bo berkata dengan suara yang dalam. Baiklah, Ye Feng sama sekali tidak memikirkannya, dan langsung setuju. Seketika, Murongyu terbang ke udara lagi, menggunakan kekuatan sihirnya yang hebat, dan membawa seluruh keluarga Ye ke dunia Hetu Luoshu. Tuan Luo, keluarga Guan kami telah memutuskan untuk bergabung dengan Aliansi Abadi dan menjadi anggota Aliansi Abadi. Adapun Guan Jie, kami telah menekannya. Sejak saat itu, keluarga Guan semuanya telah menyerah kepada Aliansi Abadi. Di aula utama keluarga Guan, Guan Tianhong, kepala keluarga Guan, memandang Luo Guang, pembangkit tenaga listrik Aliansi Abadi yang berdiri tidak jauh darinya, dengan hormat. Guan Tianhong, kamu telah berlindung di Aliansi Alam Abadi, dan kamu akhirnya akan menghancurkan keluarga Guan. Kamu akan menjadi pendosa keluarga Guan. Di aula, Guan Jie menatap Guan Tianhong dan meraung keras. Guan Jie, kamu diam saja. Jika bukan karena alasanmu, bagaimana Aliansi Alam Abadi bisa mengambil tindakan terhadap keluarga Guan kita? Sekarang setelah kita bergabung dengan Aliansi Alam Abadi, kita akan mendapatkan lebih banyak sumber daya. Ini adalah satu-satunya kesempatan bagi pertumbuhan keluarga Guan kita. Bergabung dengan Aliansi Alam Abadi adalah untuk memajukan keluarga Guan, bukan untuk menghancurkan keluarga Guan sepertimu. Guan Tianhong menatap Guan Jie dan berkata sambil mencibir. Guan Jie menatap Guan Tianhong dengan ekspresi marah, ingin membunuhnya seumur hidup. Siapa Guan Jie? Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang diinginkan Aliansi Alam Abadi dari aliansi mereka? Itu tidak lebih dari sekadar untuk menarik perhatian Murongyu. Awalnya, Guan Jie sangat menentangnya, tetapi meskipun prestisenya di keluarga Guan sangat tinggi, dia bukanlah patriark keluarga Guan. Selain itu, prestisenya tinggi, tetapi keluarga Guan ada di tangan Guan Tianhong. Sebagai patriark, Guan Tianhong sangat kuat dan dapat dengan mudah menekan kekuatan Guan Jie dalam keluarga. Pada awalnya, Guan Jie tidak setuju untuk bergabung dengan Aliansi Alam Abadi, karena dia tahu itu akan menghancurkan dirinya sendiri. Selain itu, di dalam keluarga Guan, kekuatan milik Guan Jie juga dengan suara bulat menentang. Namun, hari ini, 1 bulan kemudian, suara oposisi secara bertahap berkurang. Pada akhirnya, Guan Tianhong menyatukan beberapa orang kuat dalam keluarga dan menyerang serta membunuh Guan Jie, yang sebenarnya menyegelnya, dan kemudian kejadian itu terjadi begitu saja. Setelah mengatakan itu, saya harus berbicara tentang Guan Jia. Di antara 3 keluarga Sangguan, keluarga Ye dan keluarga Guan
keluarga Guan memiliki sejarah terpanjang dan terkuat. Setidaknya, ada 2 orang kuat di tahap akhir Kaisar Abadi dalam keluarga Guan. Di tahap tengah, Kaisar Abadi juga memiliki lebih banyak daripada keluarga Sang Guan dan keluarga Ye. Secara khusus, meskipun Guan Jie kuat, dia bukan patriark keluarga Guan. Oleh karena itu, mereka tidak bisa sama dengan Sang Guan Bo dan Ye Feng, mengatakan bahwa satu adalah satu dalam keluarga, dan tidak ada yang melawan. Guan Jie, diamlah, kau akan membunuh keluarga Guan seperti ini, apa kau tidak tahu? Tepat saat Guan Jie berteriak dengan marah, seorang kaisar abadi parubaya dari keluarga Guan tiba-tiba berkata, Patriark, seluruh keluarga kita bersedia bergabung dengan aliansi alam abadi untuk mendapatkan lebih banyak sumber daya dan meningkatkan kekuatan keluarga Guan kita. Karena Guan Jie tidak dapat menindaklanjutinya, karena kita telah mengalahkannya, mengapa tidak langsung menyerahkannya kepada Tuan Luo Guang, kirimkan kepadanya. Kata sesepuh lain dari keluarga Guan. Guan Jie terdiam, dan melirik para sesepuh keluarga Guan dengan ringan. Tiba-tiba dia merasa kecewa. Apakah orang-orang ini benar-benar bergabung dengan aliansi abadi karena perkembangan keluarga Guan? Tidak, orang-orang ini bergabung dengan aliansi alam abadi untuk keuntungan mereka sendiri. Setiap perkembangan Guan Jia, demi masa depan Guan Jia, semuanya omong kosong. Mereka bergabung dengan aliansi abadi hanya untuk mendapatkan lebih banyak sumber daya untuk diri mereka sendiri. Terlepas dari kekecewaan, Guan Jie bahkan mencibir dalam hatinya. Dia tahu bahwa begitu orang-orang ini bergabung dengan aliansi alam abadi, mereka akan dikendalikan oleh aliansi alam abadi. Belum lagi sumber daya apapun, saya khawatir mereka bahkan tidak akan memiliki kebebasan minimum. Tanpa munculnya Murong Yu, mereka akan selalu dikendalikan. Selama Murong Yu muncul, mereka tidak akan lagi berguna dan akan dibunuh. Tuan Luo, apakah kami mengirim Guan Jie kepadamu? Jika kamu tidak ingin berurusan dengannya, cukup sepatah kata darimu, aku dapat membantumu membunuhnya. Guan Tianhong tersenyum dan berkata kepada Luo Guang. Bajingan ini, mendengar kata-kata Guan Tianhong, Guan Jie menggertakkan giginya dengan marah, tetapi dia tetap memilih untuk tetap diam. Sekarang setelah kamu mencapai titik ini, kamu akan mati jika kamu mati. Itu bukan masalah besar. Hah, kamu ingin membunuhnya? Luo Guang selalu tanpa ekspresi, tetapi saat ini matanya menjadi tajam. Guan Tianhong bingung. Apa leluconnya, dia mengendalikan keluarga Guan terutama karena Guan Jie. Seluruh keluarga Guan hanya peduli dengan hubungan baik antara Jie dan Murong Yu. Bagaimana dengan yang lainnya? Bagaimana jika dia mengendalikan orang-orang ini? Apa hubungannya dengan Murong Yu? Alasan mengendalikan keluarga Guan adalah untuk memaksa Murong Yu muncul. Butuh waktu bertahun-tahun untuk memaksa Murong Yu keluar, jika Murong Yu tidak keluar, dunia akan membencinya. Karena orang-orang ini ditangkap karena hubungannya, Murong Yu harus maju. Selain itu, dengan watak Murong Yu, selama mereka mengendalikan orang-orang ini, dia pasti akan muncul. Kamu bisa mati, semua orang di keluarga Guan bisa mati, tetapi Guan Jie tidak bisa mati, tahu? Luo Guang berkata dengan ringan, tetapi ada niat membunuh yang kuat dalam nadanya. Ya, Guan Tianhong gemetar dalam hatinya dan menundukkan kepalanya. Sangat meriah. Pada saat ini, sebuah suara datang dari jauh di langit. Seketika, semua orang melihat 3 sosok itu melesat di langit di kejauhan. Itu mereka. Melihat orang itu, Guan Jie hampir berseru. Sang Guan Bo, Ye Feng. Guan Tianhong menatap 2 dari 3 orang di kehampaan dengan ekspresi terkejut di wajahnya, dan berseru. Auzu.com berita yang dia dapatkan adalah bahwa keluarga Sang Guan dan keluarga Ye ditekan oleh orang-orang kuat dari aliansi alam abadi. Mungkinkah kedua keluarga mereka telah bergabung dengan aliansi alam abadi? Guan Jie, lihatlah, baik Sang Guan Bo maupun Ye Feng telah bergabung dengan aliansi alam abadi, apalagi yang harus kamu katakan? Guan Tianhong menatap Guan Jie dan berkata sambil mencibir. Wajah Guan Jie tiba-tiba menjadi suram, karena pikiran yang sama muncul di hatinya. Namun, ketika dia melihat Sang Guan Bo dan Ye Feng, dia juga melihat Murong Yu, jadi dia merasa ada yang tidak beres di hatinya. Jika Sang Guan Bo dan Ye Feng benar-benar bergabung dengan aliansi alam abadi, mengapa mereka bersama Murong Yu? Karena itu, dia terdiam,
ingin melihat apa yang sedang terjadi. Apakah kalian dari keluarga Sangguan dan keluarga Ye? Luo Guang menoleh untuk melihat Murong Yu yang telah mendarat di tanah dan melangkah masuk ke aula. Sebenarnya, mereka sedang melihat Guan Bo dan Ye Feng. Murong Yu hanyalah para abadi di tahap tengah Xianjun yang secara alami diabaikan lagi. Guan Jie, kerja kerasmu sepadan dengan keluarga Guan, tetapi apakah kamu berakhir seperti ini? Setelah memasuki aula, Sang Guan Bo dan yang lainnya bahkan tidak melihat Luo Guang dan yang lainnya, tetapi berjalan lurus ke arah Guan Jie. Sang Guan Bo, kamu sangat berani, beraninya kamu masuk tanpa izin ke rumah Guan. Ekspresi Guan Tianhong berubah muram, dan dia berdiri di depan Sang Guan Bo dan berkata dengan tajam. Gulingkan. Sang Guan Bo mengeluarkan teriakan dingin, kilatan cahaya dingin melintas di matanya, dan pada saat yang sama dia menamparnya. Pukul. Huf. Guan Tianhong di tahap akhir Kaisar Abadi tidak mampu menahan satu pukulan pun. Setelah ditampar oleh Sang Guan Bo, dia terbang keluar, menyemprotkan darah ke dalam kehampaan, dan akhirnya menabrak dinding aula sebelum jatuh, wajahnya penuh kengerian. Dia adalah kekuatan 100.000 naga paling banyak, sedangkan Sang Guan Bo di ranah yang mulia abadi adalah kekuatan 1 juta naga. Seberapa besar perbedaan selama periode ini? Hah, Xianzun, apakah kamu membunuh mereka? Mata Luo Guang berkilat tajam, dan dia mendengus dingin. Dia mengulurkan tangan besarnya dan merobek kehampaan, sebelum meraihnya di Sang Guan Bo. Sang Guan Bo mendengus dingin lalu melancarkan pukulan backhand. Boom! Luo Guang tidak bergerak, tetapi Sang Guan Bo dibombardir dan langsung terlempar keluar. Kedua belah pihak membuat penilaian. Sang Guan Bo sama sekali bukan lawan Luo Guang. Luo Guang adalah yang terkuat di antara 3 abadi, karena keluarga Guan memiliki rubah mati terkuat di antara 3 keluarga. Itu benar-benar Xianzun, lihat apakah aku tidak akan mengalahkanmu. Mata Luo Guang berkedip dengan cahaya dingin, dia mengeluarkan suara dingin, melangkah maju, mencengkeramnya lagi dengan satu cakar, dan ingin menjatuhkan Sang Guan Bo. Ekspresi Sang Guan Bo tiba-tiba berubah. Dilihat dari pertemuan sebelumnya, dia tahu bahwa dia sama sekali bukan lawan Luo Guang, dan dia dapat dengan mudah dipenggal oleh lawan sekali dalam pertempuran. Tentu saja, jika Anda menambahkan yang mulia abadi yang dikendalikannya, Anda dapat melawan Luo Guang. Tetapi dengan begitu, seluruh keluarga Guan akan dihancurkan oleh akibat perang mereka. Saudara Murong, tampaknya Anda masih perlu mengambil tindakan. Sang Guan Bo tersenyum tak berdaya, menatap Murong Yu dan berkata, Saudara Murong, apakah Anda Murong Yu? Mata Luo Guang tiba-tiba bersinar dengan cahaya dingin. Dia menoleh untuk melihat Murong Yu yang baru berada di tahap tengah Xianjun. Pada saat yang sama, tangan besarnya yang telah menyerang Sang Guan Bo juga menangkap Murong Yu. Apa tujuan mereka mengendalikan keluarga-keluarga Guan? Hanya untuk memancing Murong Yu. Dan jika kamu dapat menangkap Murong Yu, kamu dapat memperoleh semua jenis harta karun padanya, termasuk Hetu Luoshu. Selama aku mendapatkan Hetu Luoshu, bagaimana dengan aliansi alam abadi? Bagaimana dengan Liga Dewa? Alam abadi begitu besar, kemana aku tidak bisa pergi? Luo Guang menjadi bersemangat, seolah-olah dia telah melihat dirinya sendiri menangkap Murong Yu dan mendapatkan Hetu Luoshu, meskipun dunia tampak seperti itu. Oleh karena itu, ketika dia menembak, dia telah menutup semua kekosongan di dekatnya, hanya untuk mencegah Murong Yu memasuki dunia Hetu Luoshu. Kekuatan 1,2 juta naga, kekuatanmu tidak buruk. Melihat Luo Guang menangkapnya dengan tangan besar, Murong Yu tampaknya tidak melihatnya, dan berkata dengan ringan. Mata Luo Guang menyipit tajam, lalu dia menyeringai dan meraihnya dengan tangan besarnya, ingin mengambil Murong Yu. Berlututlah padaku, kata Murong Yu ringan, dan menembakkannya dengan tangan besarnya, menekan siang Luo Guang. Tiba-tiba, sesuatu mengejutkan semua orang. Sebelum suara Murong Yu jatuh, Luo Guang sudah berlutut. Pria yang menyerang Murong Yu dengan agresif, tiba-tiba berlutut. Apa yang terjadi? Hanya ada satu kemungkinan, yaitu, Murong Yu terlalu kuat, dan dapat menekan Luo Guang di ranah Immortal Venerable dengan satu tangan. Tiba-tiba, semua orang di keluarga Guan mengubah tatapan mereka. Ketika melihat Murong Yu, keberadaan yang awalnya biasa-biasa saja dari keberadaan seperti semut di tahap tengah Raja Peri,
tetapi saat ini seperti gunung suci kuno yang berdiri di depan mereka, tidak dapat dicapai, mereka hanya bisa melihat ke atas. Sungguh memalukan. Luo Guang menatap Murong Yu dengan penuh kebencian, ingin menamparkan Murong Yu sampai mati. Namun, tanpa daya, Murong Yu menamparnya dengan telapak tangan, tidak hanya menekannya hingga berlutut di tanah, tetapi juga langsung menyegel kekuatannya. Saat ini, dia seperti orang biasa, dan tentu saja, dia memiliki tubuh yang kuat. Terlepas dari kebencian Luo Guang, Murong Yu melambaikan tangan kepada Luo Guangji ke dunia Hetu Luoshu, dan segera menatap Guan Jie, yang telah dilepaskan dari segelnya oleh Sang Guan Bo. Semuanya, terima kasih. Guan Jie terdiam, dan setelah berterima kasih kepada Murong Yu dan yang lainnya, dia terdiam. Saat ini, Guan Tianhong dan yang lainnya terkejut. Pada saat yang sama, sementara mereka terkejut, mereka juga tahu bahwa hal besar itu tidak baik. Awalnya, mereka bergabung dengan aliansi alam abadi untuk mendapatkan lebih banyak sumber daya dan meningkatkan kekuatan mereka. Sekarang, bahkan yang mulia abadi Luo Guang dari aliansi alam abadi ditekan sendirian oleh Murong Yu, bagaimana mereka masih bisa mengandalkan aliansi alam abadi? Jika aliansi alam abadi tahu tentang ini, itu mungkin akan menghancurkan keluarga Guan secara langsung. Namun sekarang, teman-teman Guan Jie yang sebelumnya ditekan oleh mereka, Sang Guan Bo dan yang lainnya begitu kuat. Terutama Murong Yu, yang tampaknya hanya seorang peri, tetapi ia menekan Luo Guang, yang memiliki kekuatan lebih dari 1.000.000 naga. Begitulah keadaannya, bagaimana menurutmu? Transmisi Sang Guan Bo berkata kepada Guan Jie tentang beberapa hari terakhir, terutama masalah penggabungan mereka ke dalam Shengzong. Murong Yu tidak berbicara, ia ingin melihat apa yang dilakukan Guan Jie. Bergabung dengan Sekte Suci, tidak apa-apa, ayo pergi. Guan Jie berkata dengan sedikit putus asa dan putus asa. Sebelumnya, ia bukanlah patriark keluarga Guan, tetapi ia pernah berada di keluarga Guan, dan peran serta kontribusinya terhadap keluarga Guan terbukti dengan sendirinya. Dan pada akhirnya, apa yang ia dapatkan? Diserang dan disegel, dan bahkan bunuh diri. Ini adalah keluarga yang selama ini aku jaga. Apa gunanya berada di keluarga seperti itu? Sekarang orang-orang ini mungkin ingin menjilat Murong Yu. Namun, jika seseorang yang lebih kuat dari Murong Yu segera datang, bukankah mereka akan menyegel Guan Jie lagi? Ayo pergi sekarang. Murong Yu dan ketiganya terkejut. Mereka tidak menyangka Guan Jie begitu sederhana. Guan Jie mengangguk dan melangkah keluar dari aula utama keluarga Guan dalam satu langkah. Dari awal hingga akhir, dia tidak pernah melihat orang-orang di keluarga Guan lagi. Orang-orang ini telah sangat mengecewakannya. Sejak dia menyegelnya dan ingin membunuhnya, Guan Jie telah memutuskan hubungannya dengan mereka. Yah, bagaimanapun, keluarga seperti itu, jangan khawatir, kata Murong Yu ringan, dan menghilang ke aula keluarga Guan. Awalnya, jika kalian tidak bergabung dengan aliansi alam abadi, tidak seorang pun dari kalian mungkin dapat mencapai alam yang mulia abadi. Namun, kalian telah membuat pilihan yang salah. Sekarang, kalian dapat menikmati kemarahan aliansi alam abadi. Sang Guan Bo berkata dengan dingin. Dia melirik Guan Tianhong dan melangkah keluar. Ekspresi Guan Tianhong dan yang lainnya tiba-tiba berubah. Ketika mereka ingin mengatakan sesuatu, Murong Yu dan yang lainnya telah lama menghilang. Patriark, apakah kita benar-benar telah membuat pilihan yang salah? Seorang tetua datang ke sisi Guan Tianhong dan bertanya dengan wajah muram. Guan Tianhong sangat kesal di dalam hatinya, dan dia sangat tidak tahu malu. Kali ini tidak hanya menyinggung Murong Yu, tetapi juga menyinggung aliansi abadi. Dengan kekuatan Murong Yu, dia dapat dengan mudah membunuh keluarga Guan. Tetapi Murong Yu tidak melakukannya, karena dia memikirkan kepentingan Guan Jie, atau dia tidak tertarik untuk melakukannya sama sekali. Namun, Luo Guang ditekan, dan kaisar abadi lainnya terbunuh. Aliansi alam abadi pasti tidak akan membiarkan keluarga Guan pergi. Seperti yang dikatakan Sang Guan Bo, mereka akan menikmati kemarahan aliansi abadi. Setelah meninggalkan rumah ganti, Murong Yu dan yang lainnya memasuki dunia Hetu Luoshu, Guan Jie masih tampak tertekan. Setelah Murong Yu dan yang lainnya menghiburnya beberapa patah kata di masa lalu, dia ditinggalkan sendirian. Hal semacam ini mengharuskan Guan Jie untuk menyesuaikan mentalitasnya.
Pada saat ini, Murong Yu memegang sekelompok kekuatan asal dari dunia kultivasi. Sekarang, saya sudah menjadi salah satu dari 7 praktisi di alam pemahaman, dan kekuatan saya bahkan lebih besar dari puncak tahap tengah Xianjun. Namun, semakin jauh di belakang, semakin sulit untuk menembus catatan surgawi kekacauan. Dan sekarang, menyempurnakan kekuatan asal adalah cara terbaik untuk menerobos. Petik 2. Setelah menyempurnakan kekuatan asal ini, saya mengendalikan 8 alam pemahaman. Saya berharap kali ini saya dapat menerobos ke tahap akhir Xianjun. Jika tidak, saya khawatir saya tidak akan punya cukup waktu. Murong Yu bermeditasi. Tidak ada pertempuran besar antara Shenmeng dan aliansi alam abadi, tetapi Murong Yu tahu bahwa waktu pertempuran antara kedua belah pihak semakin dekat. Ini adalah tren yang tak terelakkan. Yang bisa dilakukan Murong Yu adalah meningkatkan kekuatannya sebanyak mungkin sebelum kedua belah pihak terlibat dalam pertempuran besar. Sambil memikirkannya, Murong Yu menamparkan kekuatan sumber dunia kultivasi ke dalam dantiannya dengan telapak tangan, dan setelah beberapa napas gemuruh, awalnya, Murong Yu mencapai batas kekuatan 1,7 juta naga. Setelah menyempurnakan kekuatan asli kelompok dunia kultivasi ini, dia sekali lagi melambungkan kekuatan 100.000 naga, mencapai 1,8 juta naga. Kekuatan. Auzu.com. Alam mulai mengendur. Selama aku benar-benar menguasai alam kultivasi ini, aku dapat menerobos ke tahap akhir Xianjun, saat itu kekuatan naga mungkin akan melampaui 2 juta. Murong Yu terkejut dalam hatinya, dan menghilang di tempat. Setelah setengah hari, boom, tubuh Murong Yu di ruang asal alam kultivasi tertentu bergetar hebat, dan aura yang luas meledak dengan hebat, naik ke langit. Pada saat yang sama, kekuatan naga bumi terus muncul di kehampaan di atas kepala Murong Yu. 100.800.000, 1.900.000, 2 juta. Kekuatan 2 juta naga, ini sudah menjadi kekuatan para veteran abadi jangka menengah, dan sebagian besar veteran abadi jangka menengah hanya dapat mencapai titik ini. Tetapi setelah Murong Yu mencapai kekuatan 2 juta naga, kekuatannya tampaknya tidak berhenti tumbuh. 201 juta, 2 dan 2 juta, 2 dan 3 juta. Kekuatan 2,3 juta naga bumi. Setelah mencapai angka ini, kekuatan Murong Yu berhenti tumbuh. Murong Yu berdiri, merasakan kekuatan yang melonjak di tubuhnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung. Setelah waktu yang lama, Murong Yu menjadi tenang. Akhirnya memasuki ranah tahap akhir Xianjun. Telah mencapai kekuatan 2,3 juta naga bumi. Dan aku dapat merasakan bahwa kekuatan 2,3 juta naga bukanlah batasku. Batas Raja Abadi akhir seharusnya sekitar 2,5 juta, atau bahkan lebih, dan mungkin mencapai 3 juta naga, yang mendekati penguasa abadi akhir. Namun, bahkan jika demikian halnya, ditambah dengan bantuan berbagai harta, bahkan jika itu adalah yang mulia abadi tahap akhir, itu mungkin tidak tanpa kekuatan pertempuran. Kekuatan hidup tampaknya juga telah dipromosikan. Pada saat ini, seharusnya jauh lebih mudah untuk meningkatkan ranah bagi saudara Sangguan. Namun, butuh waktu terlalu lama untuk menjadi orang kuat yang tidak dapat meningkatkan ranah abadi dalam jumlah besar. Aku tidak tahu, setelah kekuatanku menjadi lebih kuat, dapatkah aku meningkatkan kaisar abadi ke ranah abadi dalam jumlah besar. Yang paling mengerikan adalah umur panjangku, yang telah mencapai 5 zaman. Perlu dicatat bahwa umur panjang dari pembangkit tenaga listrik alam yang mulia abadi hanya 1 era. Aku sudah beberapa kali lipat umur panjang mereka. Merasakan umur panjangnya, Murong Yu juga terkejut. Namun, ada lebih banyak kejutan. Selain perubahan ini, berbagai kemampuan Murong Yu di area lain juga telah meningkat pesat, dan kekuatannya menjadi lebih kuat. Asal-usul dunia kultivasi benar-benar hal yang baik. Memurnikan lebih banyak asal-usul dunia kultivasi adalah cara terbaik untuk meningkatkan kekuatanmu. Murong Yu merenung dalam hatinya, berencana untuk mencari lebih banyak pelaksana untuk pemurnian. Sebenarnya, sumber pemurnian dan dunia kultivasi, mengendalikan dunia kultivasi tidak akan secara langsung meningkatkan kekuatan Murong Yu. Bagaimanapun, meskipun asal-usul dunia kultivasi kuat, itu tidak berguna bagi Murong Yu sekarang. Satu-satunya hal yang berpengaruh pada Murong Yu adalah meningkatkan bakat, dan pemahamannya setelah memurnikan asal-usul dunia kultivasi.
Dan begitu hal-hal ini dipromosikan, pemahamannya tentang catatan tubuh surgawi Chaos akan meningkat, dan kemudian dia akan menerobos. Selama catatan tubuh surgawi Chaos menerobos, kekuatan Murong Yu akan meningkat. Menurut perkiraan Murong Yu, bakatnya saat ini telah meningkat ke alam yang menakutkan. Bahkan jika dia tidak lagi memurnikan alam kultivasi, dengan bakatnya saat ini, selama dia berkultivasi, kekuatannya akan terus meningkat. Namun, latihan menyelam membutuhkan waktu, bagaimana mungkin dunia abadi sekarang punya waktu untuk Murong Yu? Kecuali dia bersembunyi di dunia Hetu Luoshu. Namun, jika dunia abadi bersatu, Murong Yu takut tidak aman bersembunyi di dunia Hetu Luoshu. Lagi pula, seperti dunia kultivasi yang dia kendalikan, seluruh dunia dikendalikan olehnya, dan tidak ada yang perlu disembunyikan. Jika alam abadi juga disatukan oleh orang-orang, maka bahkan jika Murong Yu bersembunyi di dunia Hetu Luoshu, selama Hetu Luoshu masih berada di alam peri, dia akan ditemukan dan bahkan dirampok secara langsung. Oleh karena itu, Murong Yu tidak akan pernah membiarkan orang lain menguasai dunia abadi. Untuk menguasai dunia abadi, dia hanya bisa menguasai orangnya. Setelah membersihkan orang-orang jahat di alam kultivasi yang hanya dia kendalikan, Murong Yu kembali ke alam abadi dan kembali ke dunia Hetu Luoshu lagi. Sekarang kekuatannya telah menembus, batas mengendalikan yang mulia abadi secara alami hilang. Dia akan mengendalikan lebih banyak yang mulia abadi, dan yang terbaik adalah mengendalikan seluruh aliansi alam abadi. Namun, sebelum itu, dia masih memiliki satu hal yang harus dilakukan untuk meningkatkan kekuatan Ye Feng dan Guan Jie. Bagaimanapun, dia telah meningkatkan kekuatannya untuk Sangguan Bo, dan dia tidak dapat saling memihak. Kekuatannya telah ditingkatkan, dan kekuatan hidupnya juga telah ditingkatkan. Jauh lebih cepat untuk meningkatkan kekuatan untuk Ye Feng dan Guan Jie daripada ketika mereka meningkatkan Rana untuk Sangguan Bo. Khususnya, Guan Jie, mungkin karena baru saja terkena serangan, mengerahkan seluruh pikiran dan tubuhnya untuk berkultivasi. Ia berhasil menembus dari Kaisar Abadi ke alam abadi, dan Ye Feng membutuhkan lebih dari separuh waktu untuk menerobos. Dalam waktu singkat, Guan Jie dan Ye Feng akhirnya mencapai alam Xianzun. Namun, seperti Sangguan Bo, kekuatan mereka hanya 1.000.000 naga. Ia hanya dapat dianggap sebagai Xianzun biasa, tetapi bagaimanapun juga ia juga merupakan kekuatan super di alam Xianzun.